Ini ada setelan di atas sama setelan di bawah. Apa fungsinya dan gimana cara settingnya ya? Pada shock YSS ada dua sistem peredaman, yaitu peredaman pada rebound dan peredaman pada kompresi. Yang di atas ini adalah sistem peredaman untuk kompresi, sedangkan yang di bawah ini adalah sistem peredaman untuk rebound. Tapi nggak semua suspensi itu ada dua fitur yang dibicarakan sama Om Budi tadi, kompresi dan rebound. Sebelum kita lebih lanjut cari tahu cara nyetingnya, kita bahas dulu dua istilah itu, kompresi dan rebound. Jadi kalau misalnya kita di shockbreaker atau di suspensi, itu ada dua kejadian. Satu saat tertekan dan saat shockbreaker itu kembali. Jadi kalau misalnya kita kena polisi tidur, dia pasti ketekan, pas sudah lepas dia kembali ke semula. Langkah tertekan ini disebut dengan langkah kompresi. Dan memanjang kembali ke posisi semula itu adalah rebound. Ini langkahnya. Dari situ kita harus atur laju atau kecepatan tertekannya dan balik. Tapi kan ada pair katanya. Ada pair. Nah, pair ini bukan berarti akan bisa menahan, karena misalnya kalau kita dapat kejutan atau misalnya obstacle yang besar dengan kecepatan tinggi, pair ini dia akan hanya bisa menekan, tapi dia tidak bisa menghambat laju turun atau kembalinya. Jadi kalau misalnya di suspensi yang di motor tadi itu ISS G-Top, itu ada setelan untuk rebound sama kompresi. Di mana lagi sih ada? Seperti halnya kalau di ISS GTX, di atasnya ada kompresi, compression adjuster ya, sama di bagian bawah itu ada rebound adjuster. Lalu ada juga di seri-seri lain di mana hanya punya rebound. Seperti halnya kalau di yang bertabung itu disebut dengan G-Sport. Bentuknya itu nggak selalu sama. Ada yang bentuknya kita style pakai obeng minus seperti ini, ada yang diputer sama kayak yang bagian atas ini, dan ada yang diputer begini juga. Tujuan dan maksud dari shockbreaker sendiri itu apa? Kita balik lagi, shockbreaker itu adalah kalau bahasa Indonesianya peredam kejut ya. Jadi kita harus bisa meredam kejutan yang terjadi saat kita di atas motor. Kalau misalnya kita nggak redam, ini shockbreaker itu akan turun dengan cepat dan kembali dengan cepat. Ujung-ujungnya rasanya kita kayak naik pogo stick ya. Jadi sangatlah tidak nyaman. Karena dengan adanya peredam kejut atau shockbreaker ini, salah satu tujuannya itu adalah bagaimana caranya ban itu selalu bersentuhan dengan tanah, atau traksinya ban itu dijaga sehingga nggak terjadi slip. Kecuali kalau sengaja kita mau terbang ya, beda lagi, itu kan beda topik. Rebound adjuster ini bisa di style cepat atau lambat. Kalau di sini disebut di sini ada tulisannya S, soft dan hard. Nah, soft dan hard ini kalau kita putar ke arah sini, ini akan menjadi soft, atau rebound ini menjadi cepat. Sedangkan kalau kita balik arahnya ke sebelah sini, ke arah H, ini dia akan menjadi lambat reboundnya. Kenapa? Ya karena jangan sampai kita di atas motor nggak ada tahanan rebound, pantat kita terdorong dari jok sehingga kita terpental. Selain dari itu ada juga kompresi yang tadi. Sama, di sini ada, kalau bisa dilihat ini ada H dan S, hard and soft. Kalau hard itu berarti kompresinya keras. Dan kalau misalnya soft, kompresinya itu soft. Hard dan soft ini maksudnya gimana sih gitu kan? Kalau misalnya ditekan, ini ada tahanan tambahan selain si pair. Jadi nggak langsung mentok ke bawah, bottoming kadang-kadang ya. Nah, bottoming itu selain dari preload bermasalah, kompresi kurang keras kadang-kala. Jadi intinya begitu. Jadi untuk kompresi itu untuk nyetel atau memperlambat laju memendeknya atau saat terkompres. Sedangkan kalau rebound ini lajunya kita atur saat dia kembali ke posisi semula. Nyetingnya kayak gimana? Kita langsung ke motornya. Untuk mendapatkan settingan suspensi yang baik, langkah-langkahnya itu dimulai dari preload. Kalau setting preload sebenarnya kita udah bahas terpisah di video yang tersendiri. Jadi kalau misalnya Hypezoners belum tahu caranya, Hypezoners tinggal cari di HPZ TV untuk video itu. Nah, dari situ yang kita bahas adalah rebound dan juga kompresi. Aturannya yang mana dulu? Kompresi dulu atau rebound dulu? Yang dilakukan adalah setting rebound dulu baru kompresi. Kalau kita hanya punya suspensi yang tanpa kompresi, jelas hanya rebound yang kita setel. Di sini kita harus setel rebound dulu baru kompresi. Tapi bila mana ada dua-duanya, ini kita harus start dari titik tengah. Titik tengah tuh begini, karena kita akan setel rebound,
kita harus set dulu kompresinya di tengah. Untuk total klik atau jumlah adjustability ya, itu kurang lebih di 30 klik. 30 klik itu gimana? Kadang-kala bisa dibilang ini ada 32, ada 31, seperti ini ya. Jadi ini akan berlaku halnya sama untuk kompresi maupun rebound. Pertama kita tutup dulu atau di posisi paling hard ya, berarti ini arah jarum jam seperti ini. Setelah mentok, kita balikin 1 klik dulu. Bila kita udah rasakan 1 klik, dari sini baru kita hitung. Dan bila mana sudah mentok sampai ke paling ujung, itu hitungan terakhir itu adalah yang setelah mentok balik lagi 1 klik. Itu kurang lebih akan menjadi 30 klik. Oleh karena itu kadang-kadang ada 1 klik lagi. Nah, klik terakhir sama klik paling awal itu tidak dihitung. Dari sini kita setel dulu, karena ini 30, kita setel di klik 15, pas di tengah-tengah untuk kompresi. Jadi mentok, nolnya itu klik pertama, dari sini kita tambah 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekarang kita kebutuhan untuk reboundnya seperti apa? Kita lari ke arah rebound di bagian bawah. Rebound pun sama, kita harus start di paling hard atau klep tertutup ya. Jadi kita putar ke paling atas, mentok, balik 1. Untuk rule of thumb atau acuannya itu karena kita punya 30 klik, 10 klik setelah dari hard, ini biasanya reboundnya akan menjadi sangat slow. Ini biasanya untuk di trek-trek kasar, kecepatan tinggi seperti di trek balap, ini akan mumpuni. Tapi kalau misalnya untuk harian jelas enggak. Lalu antara 10 klik ke 20 klik ini kecepatan tinggi touring. Dan kalau misalnya harian dan nyaman itu antara 20 sampai 30 klik. Jadi kalau misalnya kita untuk harian, let's say kita kasih di 25 klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25. Nah 25 ini berarti kan antara 20 sampai 30 klik. Dari sini kita coba riding. Kalau sekiranya dia kembalinya terlalu cepat, kita bisa kurangin atau ya geser ke arah hard 5 klik. Nah di sini kalau misalnya terasa tiba-tiba terlalu slow, balik lagi di tengahnya. Jadi dari 5 tadi balikin ke bawah 3 klik. Sampai akhirnya kita mendapatkan sekiranya settingan rebound yang pas. Dari situ kita baru lari ke kompresi. Bila mana kompresi ini terasa keras, sebenarnya acuannya sama seperti tadi di bawah. Tapi karena kita startnya di tengah tadi di 15, kalau misalnya terasa terlalu mengayun, ini kita putar ke arah jarum jam atau ke arah hard agar motor tidak terlalu mengayun. Tapi kalau misalnya motornya terasa keras, seperti kayak kita nggak pakai suspensi, kita lawan jarum jam ke arah soft. Baiknya ini kalau untuk nyeting per 5 klik. Jadi misalnya tadi 15, di sini kita ini terasa masih terlalu keras, kita geser 5 klik, 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini ada perubahan nggak? Kalau masih keras tambah lagi 5 klik, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini terlalu soft, balik ke 3. Karena kalau kita ada 5, ini pas geser ke 5, ke tengahnya ke sebelah sini, di tengah-tengahnya kita balik 3. 1, 2, 3. Dari sini pasti udah mendekati pas. Kalau misalnya masih kurang, tinggal nambah 1 atau ngurangin 1. Jadi kurang lebih nyetingnya seperti itu. Dan tujuan untuk rebound dan kompresi itu adalah untuk meredam lajunya kompresi ke arah mengkompres, memendek, ataupun kembali ke posisi semula di mana suspensi memanjang kembali. Oke, Hypesoner, demikian pembahasan dari kami. Jika Hypesoner masih punya pertanyaan, Hypesoner bisa langsung kontak ke WhatsApp di 0813-1970-2000. Jika Hypesoner mau cek produknya secara lebih detail, Hypesoner bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com. Di pembahasan kali ini, pembahasan hanya mengenai rebound dan kompresi. Jika mau tahu tentang setting preload, bisa tonton di video kami sebelumnya. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!